Halo Bedikers. Tak lama lagi Presiden Jokowi akan turun tahta. Hal itu tentu mempengaruhi posisi sejumlah kepala lembaga, termasuk kepala kepolisian. Sang Kapolri Jenderal Listio Sigit memang masih menyisakan 5 tahun lagi sebelum pensiun. Namun dengan bergantinya Presiden Jokowi, dirinya bisa saja ikut lengser dari kursi Kapolri. Olehnya sejumlah nama kemudian diprediksi akan naik menggantikan Listio dalam kurun waktu ke depan. Mereka adalah polisi dengan karir yang cukup baik dan saat ini tak memiliki cacat prestasi. Siapa saja mereka? Mari kita bongkar dan nonton video ulasan kami berikut ini. Di tengah isu desintegritas kepolisian RI, nama Ahmad Dofri turut menjadi kandidat yang dianggap layak menjadi calon pimpinan tertinggi kepolisian masa depan. Selain prestasinya cukup menonjol dan namanya yang terbilang bersih, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri tersebut juga naik daun usai dirinya tampil berani menangani sidang etik seorang jenderal berpengaruh yang terlibat kasus pembunuhan, Ferdy Sambo. Secara karir lulusan terbaik Akpol 1898 ini memang cukup moncer. Tercatat sejak 2016, dirinya sudah menjabat sebagai seorang Kapolda di 2 wilayah besar, masing-masing di Banten dan daerah istimewa Yogyakarta. Kendati sempat diparkir sebagai asisten logistik Kapolri 2019 lalu, namun pada akhirnya tahun 2020 dirinya diberi jabatan lagi sebagai Kapolda Jabar hingga pada 2021 naik sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Bukan cuma lompatan jabatan yang melejit, sepanjang perjalanan karirnya, Komjen Ahmad Dofri juga berhasil menorehkan berbagai penghargaan dan prestasi. Sebagai lulusan Akpol terbaik Angkatan 1989, Komjen Ahmad Dofri diganjar dengan penghargaan Bintang Adi Makayasa. Selama menjabat sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Dofri juga menangani sejumlah kasus menonjol. Salah satunya yaitu kasus penyebaran hoaks yang mencatut nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selain itu, Dofri juga menangani kasus penyerangan Gereja Katolik Santa Lidwina Bedok di Sleman. Dofri berhasil mengungkap pelaku penyerangan yang masih berstatus mahasiswa. Selama 1 tahun menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Ahmad Dofri berhasil mengungkap sejumlah kasus, mulai dari penimbunan obat COVID-19, kasus sabu-sabu yang berkaitan dengan seorang Kapolsek di Kota Bandung, ledakan dan kebakaran tangki penyimpanan BBM di kilang Balongan milik Pertamina yang terletak di Kabupaten Indramayu hingga mengungkap perusahaan pinjaman online ilegal. Mencapai puncak karir sebagai perwira tinggi dengan pangkat Jenderal Bintang 3, Komjen Ahmad Dofri tentunya menerima gaji dengan nilai yang fantastis. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019, kisaran gaji seorang komisaris jenderal sebesar 5 juta hingga 5,9 juta rupiah. Di luar gaji pokok, Komjen Ahmad Dofri juga menerima tunjangan kinerja yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Memiliki posisi sebagai Kabintelkam Polri dengan pangkat Komjen, besaran tukin yang diterima Ahmad Dofri setiap bulannya yakni sebesar 34,9 juta rupiah. Dengan pendapatan sebesar ini, Dofri tercatat memiliki total kekayaan miliaran rupiah. Sebagai pejabat publik yang taat, ia sering melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam laman LHKPN KPK, polisi yang berusia 55 tahun ini pernah 3 kali melaporkan kekayaannya, yakni pada tahun 2010, 2018, dan 2020. Pertama pada tahun 2010, Dofri melaporkan kekayaannya saat ia menjabat sebagai Kapolresta Yogyakarta. Saat itu total harta kekayaannya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2018, laporan kekayaannya saat menjabat Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta naik 5 kali lipat menjadi 6,15 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2020, saat Ahmad Dofri menjadi asisten logistik Kapolri, total harta kekayaannya meningkat lagi mencapai 6,55 miliar rupiah. Berdasarkan laporan kekayaan yang terakhir ini, harta Komjen Ahmad Dofri terdiri atas kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar rupiah dengan jumlah 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di kawasan Tangerang, Indramayu, Tangerang Selatan hingga Bandung Barat. Dofri juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 200 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 900 juta rupiah. Soal kendaraan, ternyata Komjen Ahmad Dofri adalah seorang pecinta mobil sport utility vehicle atau SUV. Total ada 3 unit mobil yang ia laporkan ke KPK,
dan semuanya merupakan buatan Jepang. Mobil pertama adalah Honda CR-V keluaran 2010 yang harganya saat ini sebesar 200 juta rupiah. Kemudian ada Honda HR-V buatan 2018 dengan nilai jual sekitar 250 juta rupiah. Terakhir dan yang paling menarik adalah Toyota Hardtop klasik keluaran 1981. Harganya saat ini ditaksir berada di kisaran 50 juta rupiah. Sementara itu perwira tinggi lainnya yang diprediksi akan menjadi calon kuat pengganti Listio Sigit Prabowo adalah Komjen Pol Boy Rafli Amar. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu memang bukan sembarangan, karir yang melejit, pengalamannya dalam dunia reserse, kontrteroris, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat membuat namanya kembali naik sebagai kandidat kuat Kapolri yang menyaingi Ahmad Doviri. Secara karir, Boy memang tak bisa dipandang remeh. Dia setidaknya sudah cukup pengalaman sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Komjen Pol Boy Rafli Amar bertugas sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan, menggantikan Komjen Pol Soehardi Alyus. Boy yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 itu berpengalaman dalam bidang reserse ketika berpangkat Komisaris Polisi pada tahun 1999. Dia ditugaskan ke Bosnia sebagai Wakil Komandan Kontingen Garuda 14. Boy juga pernah mengemban beberapa jabatan strategis, diantaranya Wakapolres Metro Jakarta Utara, Kapolres Kepulauan Seribu, Kapolres Pasuruan, Kepala Unit Negosiasi Subden Penindak Densus 88 Anti Teror Polri, dan tak hanya itu, Boy juga pernah berkiprah dalam jabatan kehumasan. Pada 2009 dia didapuk sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tahun berikutnya dia menjadi Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri. Selang 2 tahun kemudian, yakni tahun 2012, Boy menjadi Kepala Biro Penerangan Masyarakat. Pangkatnya pun naik jadi Jenderal Bintang 1 alias Brigadir Jenderal. Tahun 2014, Boy ditugaskan menjadi Kapolda Banten. Bersamaan dengan itu, pangkatnya naik menjadi Inspektur Jenderal. Tahun 2016, Boy kembali bertugas di bidang kehumasan menjadi Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Setahun berselang, dia ditugaskan menjadi Kapolda Papua. Tahun 2018, Boy ditunjuk menjadi Wakalemdiklat Polri dan sejak 6 Mei 2020 sampai saat ini menjabat sebagai Kepala BNPT. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tertanggal 27 November 2020, Boy Rafli memiliki total kekayaan 6,4 miliar rupiah. Dari angka tersebut, Boy memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar rupiah di sejumlah wilayah termasuk di Jakarta Selatan dan Lebak dengan total 11 lokasi. Dia juga melaporkan sejumlah harta lainnya berupa harta bergerak senilai 760 juta serta kas dan setara kas senilai 241 juta rupiah.